Hai semuanya. Nah, kerasa ini udah minggu ke-8 kita ibadah online di rumah kita masing-masing ya. Yuk GCholics, sekarang sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mana setiap kami bersyukur Tuhan kalau sampai pada hari ini kami masih diberikan kesehatan dan menikmati semua berkat kemurahan dari Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya ada kebenaran yang menguatkan setiap hati kami yang haus dan lapar. Mari Roh Kudus kami undang untuk Engkau bekerja maksimal pada setiap pribadi yang mendengarkan hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus tutup bungkus setiap kami. Haleluya. Amin. Oke, ya. Hai semuanya, sesuai dengan tema GCholics di bulan Mei ini, yaitu Faith over Fear, iman melebihi ketakutan. Dan saya Marlin akan membahas tentang tipe-tipe kekhawatiran, yaitu worry, panic, and hysteria. Oke, sebelumnya yuk kita sama-sama buka bareng-bareng di ayatnya Matius 6 ayat 25. Diulang, Matius 6 ayat 25. Oke. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir akan apapun juga gitu. Sebenarnya khawatir wajar nggak? Wajar sih, tapi yang nggak wajar itu kalau kita berlebihan. Jadi tiap hari terus menerus gitu kita kepikiran. Khawatir itu sama dengan thinking over dan over again gitu. Jadi karena kita baca, karena kita dengar, karena kita di WA semuanya semua tentang COVID-19, jadi itu menintimidasi kita, mensugesti kita supaya kita jadi khawatir. Nah, dan zaman-zaman sekarang ini sebenarnya ada 3. Ini kan zaman akhir zaman ya, dan rata-rata banyak orang yang mengalami 3 tipe khawatir gitu. Yang pertama adalah khawatir yang memisahkan kita dari kasih Tuhan gitu. Jadi saking kita terlalu kesugesti, keintimidasi, memikirkan thinking over and over again gitu, jadi memisahkan kita dari kasih Tuhan gitu. Kenapa? Karena iblis tuh licik gitu. Dia tuh pakai segala celah untuk mengambil momen supaya kita lupa sama janji Tuhan gitu. Jadi contohnya kayak kita batuk sedikit misalnya kayak gitu, kan kita langsung panik, aduh demam, takut jangan-jangan COVID gitu kan. Nah, sakit sedikit langsung parno. Terus contohnya lagi, apalagi yang sekarang ibu-ibu yang di rumah aja ya, lebih suka nonton drama Korea. Siapa yang suka nonton WOM, World of Merit? Itu kan di situ jadi lebih gampang curigaan sama pasangannya. Ada yang telepon ke handphone pasangan, terus langsung diinterogasi pasangannya. Dari siapa? Cewek siapa? Segala macam. Jadi kita yang ada khawatir too much gitu, berlebihan. Jadi curigaan sama pasangan gitu. Dan ini sebenarnya salah satu strategi iblis, dia mengambil damai sejahtera di kita gitu. Strategi iblis untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan gitu. Kenapa? Karena orang khawatir itu gak inget sama kebaikan Tuhan yang udah Tuhan kasih sama hidup kita, dan orang khawatir itu gak inget sama janji Tuhan gitu. Mungkin ya kita percaya sih Tuhan pelihara hidup kita percaya sih Tuhan jagain hidup kita, tapi kan gini nih. Nah, itu contoh orang khawatir. Jadi terlalu banyak excuse, terlalu banyak ngeles gitu. Katanya percaya, tapi A, tapi B, tapi C, sampai tapi Z gitu. Terlalu banyak tapi. Nah, itu salah satu level kekhawatiran yang pertama, itu khawatir. Nah, kalau khawatirnya berlebihan, naik level jadi panic. Panic itu apa? Tindakan uncontrollable dan unthinking. Jadi dia nggak kekontrol dan nggak mikir lagi gitu. Contohnya kayak kemarin PSBB kan, ini di Cirebon baru tanggal 6 kemarin kita digencar-gencar PSBB. Gue ke supermarket, bapak-bapak beli beras sampai 2 troli, nyetok makanan segala macam, terlalu banyak gitu, berkarung-karung sampai 2 troli itu penuh gitu. Jadi kalau orang panic buying kan, itu kan kayak sekarang nih
musim ini panic buying gitu, semua yang ada dibeli daripada nanti kehabisan, orang lain beli gue ikutan beli daripada nanti kehabisan. Nah semua jadi panic buying gitu, semuanya nggak kepikiran, nggak kekontrol gitu. Bahkan orang yang panik dia tidak bisa ditegur, tidak bisa diingatkan oleh orang lain, dan itu parahnya gitu. Dan yang ketiga, kalau bahaya dari sesama orang panik berkumpul, itu jadi tipenya histeris. Orangnya histeris. Orang yang histeris tuh gimana? Orang yang uncontrollable emotion, emosinya tidak terkontrol. Contohnya kayak sekarang kan banyak bagi bantuan gitu dari pemerintah, dari yang lain, donatur, dan orang panik, takutnya nggak kebagian, jadi gontok-gontokan, akhirnya ribut lah, histeris lah gitu. Saking mereka histeris takut nggak kebagian gitu. Nah, jadi semuanya itu padahal apa? Itu celah yang dipakai iblis untuk mengintimidasi kita, dan kekhawatiran itu sebenarnya tidak ada faedahnya, atau dalam arti lain sia-sia, karena segala kekhawatiran kita itu tidak beralasan gitu. Seperti nih Tuhan bilang di sini, Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi intinya Tuhan udah ingetin, kalau khawatir kita nggak akan bisa nambahin apa-apa. Sehasta tuh segimana sih? Sehasta tuh nih 40 cm, ini sehasta. Jadi kalau kita khawatir, kita nggak akan bisa menambahkan 40 cm aja, kita nggak akan bisa maju gitu, nggak akan bisa move on. Yang ada gagal lagi gitu. Dan yang ada kita jadi tidak berhikmat. Orang beli sanitizer, orang beli masker, puluhan nyetok yang banyak. Emang dengan masker, dengan sanitizer orang bisa panjangin hidup? Enggak kan? Tapi karena sugesti pikiran khawatir, takut, parno, itu yang jadi celah. Apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Nah makanya ayo kita harus latih pikiran kita yang positif, pikiran kita yang beriman gitu. Jangan cuma kebawa dengan arus yang iblis tawarin di dunia. Seperti Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Yang melegakan di sini Tuhan bilang apa? Hendaknya kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Intinya apapun masalahmu saat ini. Mungkin saat ini engkau sedang masalah apa? Kesehatan, COVID, keuangan, bayar cicilan gimana, mau makan apa besok. Tapi percaya aja, berlutut di hadapan Tuhan. Di sini Tuhan udah bilang, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa, berdoa, dan mengucap syukur. Coba cek masing-masing kita. Sudahkah kamu punya jam doa yang rutin? Sudahkah kamu mengucap syukur setiap hari sama Tuhan? Coba cek masing-masing ya. Dan yang paling penting lagi Tuhan ingatkan di sini di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sini Tuhan bilang apa? Serahkan. Kadang kita kalau nyerahin tuh setengah-setengah. Kita udah ngasih, tapi kita takut lagi. Kita udah serahin beban kita, tapi kita ambil lagi gitu. Nah itu Tuhan ingetin. Kalau udah kasih beban kita sama Tuhan, ya udah berserah aja. Jangan takut-takut dan ujung-ujungnya malah jatuh lagi ke dalam lubang yang sama gitu. Seperti di Matius 6 ayat 27. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di lembung, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih beruntung itu? Amin. Kita sendiri jauh dibilang sama Tuhan, kita jauh lebih burung-burung. Tuhan pasti sediakan, percaya aja, berserah aja. Nah sekarang pertanyaannya, sudahkah kamu percaya kalau Bapa sanggup memelihara kita? Amin. Ya, ingat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan udah pernah berikan dalam kehidupan kamu. Ingat semua janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kamu. Nah, saat ini saya mau ajak buat setiap kita tetap percaya kalau Tuhan tetap bekerja di tengah pandemi ini, karena nothing is impossible kita. Amin. Yes, mari kita semua sama-sama bersatu dalam doa. Saya mau ajak setiap kita yang saat ini masih dilanda ketakutan, kekhawatiran, panik sampai histeris. Nah, setiap kita boleh taruh tangan kanan kita di dada dan mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Bapa kami kembali diingatkan Tuhan, kalau kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pun dalam hidup kami Tuhan. Tapi yang harus kami lakukan adalah kami membawa setiap beban kami
dalam doa permohonan dan berserah. Karena kami percaya Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang membebaskan setiap kekhawatiran kami, yang mengangkat semua ketakutan kami. Dan kami percaya Tuhan akan menggantikan kekhawatiran itu dengan kedamaian, dengan sukacita, dengan iman yang baru dari Tuhan. Kami menghancurkan setiap roh kekhawatiran yang ada. Kami tangking bersama-sama. Mari kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan yang gantikan dengan sukacita, pengharapan, dan iman yang baru dari Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dan seluruh keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you semuanya. Tetap berdoa saat teduh dan punya jam-jam pribadi sama Tuhan. Dan sampai ketemu di GC Holic selanjutnya. God bless you.